Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rohali, mahasiswa PPG calon guru Universitas Indraprasta PGRI Jakarta bidang studi ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil modifikasi modul ajar untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Setelah dilakukan analisis terhadap modul, ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi. Yang pertama terkait dengan model pembelajaran yang digunakan, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan kegiatan inti pembelajaran, dan yang ketiga adalah mengenai rubrik penilaian dalam modul. Baik, kita akan memasuki pada modifikasi yang pertama, yaitu terkait dengan model pembelajaran. Dalam modul ajar tersebut, model pembelajaran belum terlampirkan dalam modul ajar. Dengan demikian, saya menambahkan model pembelajaran yang sesuai dengan rencana kegiatan, yaitu dengan menerapkan cooperative learning. Nah, cooperative learning ini merupakan model pembelajaran yang melibatkan peserta didik bekerja sama dalam suatu kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan memodifikasi terkait pada bagian kegiatan inti pembelajaran. Alur kegiatan pembelajaran dalam modul ajar belum adanya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Terlihat pada modul tersebut adanya diferensi konten, namun guru hanya memberikan sumber belajar dari satu sumber saja. Hal ini artinya belum ada penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, saya akan melakukan modifikasi terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada kegiatan inti pembelajaran. Berikut merupakan serangkaian kegiatan inti pembelajaran yang sudah saya modifikasi. Yang pertama, setelah guru memberikan pertanyaan pemantik, maka dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui sumber belajar yang disesuaikan dengan hasil pemetaan gaya belajar peserta didik yang dihasilkan dari data guru BK pada tes diagnostik non-kognitif pada awal pembelajaran. Nah, ada beberapa sumber belajaran yang digunakan pada materi, yaitu ada PowerPoint, peta konsep atau mind mapping, atau video pembelajaran interaktif. Nah, hal ini itu termasuk dalam diferensiasi konten. Jadi setelah ini, guru dapat membagikan LKPD pada masing-masing kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk gaya belajar auditori, peserta didik diminta untuk mendengarkan rekaman audio yang berisi tentang gambaran manajemen dalam perusahaan, kemudian diminta untuk menganalisis dan menuliskan ringkasan atau membagikan apa yang mereka telah pelajari dari audio tersebut dalam bentuk diskusi. Kemudian untuk gaya belajar yang kedua, yaitu adalah gaya belajar audiovisual. Gaya belajar ini diberikan kepada peserta didik dengan media video pembelajaran interaktif. Kemudian peserta didik mengidentifikasi langkah-langkah manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sesuai dengan video tersebut. Kemudian sama seperti kelompok auditori, setelahnya mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian gaya belajar yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Diberikan penugasan dalam bentuk bermain peran, karena kinestetik bisa belajar dengan bermain peran, di mana peserta didik akan memerankan bagaimana bentuk fungsi manajemen di dalam perusahaan, entah itu terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, maupun pengendalian sesuai dengan peran mereka masing-masing, seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan rubrik penilaian. Nah, yang pertama saya akan memodifikasi terkait dengan rubrik penilaian keterampilan. Karena tadi peserta didik sudah melaksanakan kegiatan diskusi di mana mereka akan menggunakan keterampilan-keterampilan mereka dalam kegiatan diskusi. Nah, dalam modul sebelum dimodifikasi terlihat bahwa aspek yang dinilai dalam tujuan pembelajaran itu belum sesuai dengan indikator
yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dengan demikian, saya memodifikasi adanya rubrik penilaian sikap atau keterampilan, di mana saya menggunakan kriteria yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada tentang aspek kreatif, berpikir kritis, kemudian ada gotong royong, berkebinekaan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ada beberapa instrumen yang akan saya lampirkan terkait dengan ini, yaitu saya menggunakan sistem penskoran 4-3-2-1, di mana per poinnya terdapat kriteria-kriteria yang dihasilkan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Modifikasi selanjutnya adalah tentang rubrik penilaian asesmen formatif. Nah, dalam modul sebelumnya, instrumen yang digunakan belum mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi, hanya ada dua aspek yang dinilai, yaitu jumlah badan usaha dan kemampuan menggali informasi. Nah, dari dua aspek ini saya rasa belum bisa menjadi tolak ukur dalam keberhasilan mencapai tujuan pembelajaran. Makanya, saya memodifikasi rubrik penilaian dengan aspek yang relevan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang peserta didik hendak capai, seperti pada tampilan berikut ini. Nah, di sini ada dengan skala yang tidak terlalu rumit, namun mampu menginterpretasi hasil dengan detail dan akurat, seperti itu. Demikian serangkaian presentasi mengenai modifikasi RPP atau modul ajar yang saya sampaikan. Apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.